Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Asgoro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Asgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Asgoro. Di konten Ramal Asgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Thorik Halilintar dan juga Fuji. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan pembahasannya seperti apa, tapi sabar terlebih dahulu karena saya juga mengingatkan buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru tahu channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Asgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dipunyai loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Thorik dan juga Fuji. Jadi ada yang meminta saya supaya membaca kira-kira benar atau tidak setelah putus dengan Fuji, Thorik ini akan dijodohkan dan segera menikah. Tolong dibacakan. Mungkinkah masih ada kemungkinan? Mungkinkah ada apa nih? Oh, mungkinkah ada kesempatan untuk bersama dengan Fuji lagi? Oke, kita akan coba untuk membaca ya pertanyaan dari teman kita satu ini. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang lainnya tentang mereka berdua, tapi saya ambil pertanyaan yang ini dulu. Kalau misalkan nanti ada request lainnya yang cukup banyak tentang mereka berdua, bisa kita bahas lagi. Dan kita akan acak terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan mungkin buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang dibahas oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Ataupun kalian ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditex_baru. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbeda. Oke, kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini muncul kartu Knight of Pentacles ya. Ada seorang ksatria yang menunggangi seekor kuda sambil memegang sebuah koin emas berlambang bintang. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat Fuji dan juga Thorik ini mereka berdua sebenarnya memiliki cerita yang cukup bagus untuk kisah asmara mereka. Tapi setelah mereka putus, setelah mereka sudah mengambil jalan masing-masing, ternyata masih banyak yang mengharapkan mereka berdua untuk bersama. Namun kemarin juga sempat ada gosip yang mengatakan bahwa Thorik Halilintar ini akan dijodohkan oleh orang tuanya ya. Jadi orang tuanya ini katanya sudah memilihkan jodoh untuk Thorik. Tapi katanya Thorik ini sudah memberikan klarifikasi bahwa itu adalah berita yang tidak benar. Dan di sini yang saya lihat dia itu tidak ingin terburu-buru untuk mengambil suatu keputusan, khususnya untuk menikah ataupun juga untuk memilih siapa calon untuk pendamping dirinya ataupun juga sosok yang mungkin nantinya dalam tanda kutip menggantikan Fuji. Itu dia masih ingin berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru karena banyak juga nih dukungan supaya mereka ya antara Thorik dan juga Fuji itu bisa kembali lagi, meskipun dua-duanya itu masih sama-sama bungkam dan tidak ingin membahas hal tersebut. Tapi di kartu yang satu ini saya lihat karakter dari Thorik ini tidak ingin terburu-buru, tidak ingin tergesa-gesa dan ingin mengikuti alurnya saja. Kalau misalkan memang sudah ada yang cocok, ya mungkin nanti akan dijajaki segala kemungkinan yang ada. Tapi untuk saat ini sepertinya dia tidak ingin terburu-buru dan ingin menjalani apa yang sedang dia lakukan untuk saat ini. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang nomor 2. Di sini muncul kartu yang berlambang pedang. Ada 3 buah pedang di sini, ada awan dan juga ada lambang hati ya. Untuk kartu yang kedua ini saya lihat sepertinya Thorik sendiri masih ingin sendiri terlebih dahulu, dan tadi di kartu yang pertama tidak ingin tergesa-gesa dan ingin benar-benar menata hati. Dan di kartu yang kedua ini sepertinya benar-benar ada fase di mana dia itu ingin sendiri dan ingin benar-benar menata pikiran, menata hati, kemudian juga ingin fokus ke hal yang lainnya, mungkin untuk karirnya ataupun juga untuk bisnisnya ya. Jadi tidak melulu soal asmara. Mungkin kalau misalkan ada dukungan supaya dia itu kembali kepada Fuji ya, mungkin dia juga ada semacam apa ya, kayak rasa bersyukur juga ya, ternyata masih banyak yang mendukung, masih banyak yang mendoakan untuk kebahagiaannya
Dan di sini saya lihat dia itu benar-benar ingin tidak tergesa-gesa, benar-benar ingin menata hati terlebih dahulu. Kalaupun nanti ada orang yang datang, orang yang tepat ya, memang benar-benar orang yang tepat, dia ingin menyeleksinya terlebih dahulu dan tidak ingin tergesa-gesa. Intinya ingin melihat kira-kira fasenya ini mau dibawa kemana ya, fase untuk sendiri terlebih dahulu atau fase untuk bersama dengan seseorang ya, itu nanti dia sendiri yang akan menentukan dan akan mencari jalan yang terbaik lah ya untuk dirinya sendiri. Dan yang saya lihat untuk saat ini dia masih membutuhkan waktu untuk membenahi semua ya tentang kehidupannya. Jadi kayak memfokuskan untuk hal yang lainnya, mungkin tentang karirnya ataupun juga tentang bisnisnya dan mungkin tentang keluarganya ya. Pokoknya ingin kayak mengalihkan kepada hal yang lainnya yang lebih positif lagi tentunya. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Guru channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang pedang ya. Apabila tadi itu 3 buah pedang, di sini 2 buah pedang. Bedanya tadi tertancap di hati, ini ada seseorang yang sedang memegang kedua buah pedang ini. Untuk kartu yang ketiga ini saya lihat dia masih sosok dari Thorik ini masih mengingat seorang Fuji ya. Jadi kayak kebersamaan, kemudian juga cerita di antara mereka berdua itu masih terngiang-ngiang dalam pikiran dan juga hatinya. Jadi seolah-olah masih agak sulit ya untuk move on, meskipun dia itu sudah berusaha, meskipun dia itu sudah ingin benar-benar melupakan, tapi ternyata masih banyak dukungan ya. Seperti yang saya bilang tadi, dukungan dari berbagai macam kalangan, dari netizen ataupun juga dari orang lain, itu saya lihat menjadi semacam semangat juga untuk dia, dan juga menjadi sugesti positif juga lah ya, karena bagaimanapun masih ada yang ataupun juga masih banyak lah ya orang yang peduli sama dia. Jadi kalau dia digosipkan akan dijodohkan ataupun juga ingin segera menikah, menurut saya dia akan menampik itu semua dan benar-benar ingin fokus ke hal yang lainnya, bukan cuma soal asmara, tapi masih ada hal-hal lainnya yang mungkin ingin dia lakukan, ingin dia raih, ingin dia capai ya. Mungkin ada cita-cita yang belum kesampaian, ingin dia kejar terlebih dahulu. Dan apabila kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu yang sudah muncul ini, saya lihat sosok dari Thorik ini tidak ingin tergesa-gesa dan benar-benar ingin hati-hati ya untuk melangkah, khususnya dalam hal asmara. Kalau misalkan ada berita katanya dia akan dijodohkan ataupun juga akan segera menikah ataupun bagaimana, kayaknya dia ingin menampik hal-hal tersebut, berita-berita seperti itu, karena dia kayak ingin mengusahakan sendiri, ingin mencari sendiri siapa sih tambatan hatinya, siapa sih sosok yang tepat untuk dia. Jadi apa yang dia pilih nantinya itu adalah yang terbaik untuk dirinya juga. Dan yang saya lihat di sini dia juga masih teringat sosok dari Fuji ya. Jadi kalau ada yang bertanya ya, kira-kira masih bisa nggak sih mereka itu bertemu dan bersama lagi, menurut saya kesempatan itu masih bisa terjadi ya. Di kartu ini saya lihat mereka masih memiliki kesempatan yang cukup bagus dan mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan juga kita doakan saja semoga apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka inginkan, khususnya untuk Thorik dan Fuji, bisa diberikan jalan terbaik oleh Tuhan semesta alam. Entah mereka itu berjodoh atau tidak. Kalau misalkan berjodoh, pastinya mereka akan dipertemukan. Meskipun mereka terpisahkan seperti apa, ada aral rintangan yang menghadang, mereka pasti akan dipertemukan. Tapi kalau misalkan memang tidak diperkenankan ataupun juga memang tidak berjodoh, ya pastinya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik juga untuk
mereka berdua ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua, semoga bisa menjawab rasa penasaran untuk yang sudah request. Dan mungkin kalau misalkan kalian ingin request yang lainnya bisa kalian tulis di kolom komentar ataupun juga di DM Instagram saya di @aditex_. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Ekboro undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.